Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita ada di structure hari keempat ya. Dan ini nanti kita akan belajar mengenai bentuk kalimat yang agak nyeleneh, teman-teman. Jadi sebelumnya kita sudah belajar kalau kalimat itu urutannya adalah subjek dulu, baru predikat, ya kan? Nah, hari ini kita akan belajar bentuk kalimat yang predikatnya atau sebagian dari predikatnya itu pindah di sebelumnya subjek. Nah, babnya namanya adalah inversion. Nah, inversion itu apa? Inversion itu adalah pembalikan posisi kalimat. Nah, sebelumnya kita belajar kalau kalimat itu subjek dulu baru predikat ya kan. Nah, tapi di inversi ini nanti itu ada yang dibalik. Jadi entah predikatnya pindah sebelumnya subjek atau bagian dari predikat ada yang pindah sebelumnya subjek seperti itu ya. Nah, sebenarnya inversi ini dalam bahasa Inggris tidak terlalu jarang atau sebenarnya tidak sesuatu yang aneh ya. Karena di dalam em, menggunakan kalimat tanya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau kita mau bertanya menggunakan bahasa Inggris, itu nanti 80% pasti ada bentuk inversi ini, teman-teman. Jadi ada bagian yang dibalik, yaitu subjek predikatnya. Nah, untuk membalik atau menginversi kalimat, kita harus perhatikan predikatnya. Jadi caranya itu tergantung predikatnya pakai apa, gitu ya. Nah, kalau predikatnya itu hanya berupa to be yang berdiri sendiri, atau kalau istilahnya itu linking verb, atau kata kerja yang hanya buat syarat gitu ya, teman-teman. Nah, itu nanti caranya menginversi atau caranya membalik, itu langsung kita pindah di sebelumnya subjek saja. Jadi, is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping ditutup dengan tanda tanya. Jadi ada predikat dulu yaitu is, kemudian subjeknya Lucas Pacioli Lucas Pacioli ya, teman-teman. Nah, itu bentuk inversi ketika predikatnya berupa to be. Jadi kalau predikatnya berupa to be berdiri sendiri, langsung saja dipindah sebelumnya subjek gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan predikatnya berupa kata kerja yang punya arti dan dia kata kerja tunggal. Nah, kata kerja tunggal itu kata kerja yang nggak pakai auxiliary, teman-teman. Ada tiga ya predikat yang menggunakan kata kerja tunggal, yaitu verb satu, kemudian verb SIS, kemudian verb 2. Nah, ini adalah jenis-jenis kata kerja yang berdiri sendiri tanpa auxiliary bisa menjadi predikat seperti itu. Nah, untuk menginversinya, kita tidak bisa langsung pindah sebelumnya subjek kayak is tadi, teman-teman. Ya, terutama kalau kata kerja itu butuh objek. Nah, kenapa? Karena contohnya invented ini ya, teman-teman. Invented itu artinya adalah menemukan. Dia butuh objek. Kalau kita pindah langsung di sebelumnya subjek, subjeknya ini nanti akan berubah menjadi objek karena dia jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek. Jadi tidak bisa menginversinya dengan cara langsung dipindah sebelumnya subjek. Nah, terus bagaimana cara kita menginversi ketika predikatnya berupa kata kerja tunggal yang punya arti dan tidak ada auxiliary-nya? Nah, kita pisahkan dulu auxiliary dari dalamnya, teman-teman. Jadi sebenarnya verb 1 itu di dalamnya ada auxiliary yang melebur, yaitu auxiliary do. Oke, ketemunya dengan verb 1. Nah, verb SIS itu sebenarnya ada auxiliary does. Sorry, teman-teman, auxiliary does. Nah, ketemunya verb 1. Kemudian verb 2 itu sebenarnya di dalamnya ada auxiliary did. Oke, yang ketemu sama verb 1. Gitu ya. Nah, nanti kalau mau diinversi kata kerja tunggal yang butuh objek ini, maka yang dipindah ke depan hanya do does did-nya saja. Verb satunya itu tetap di setelahnya subjek. Gitu ya. Nah, jadi kalimat ini kalau kita inversi jadinya, did Louis Braille invent Braille? System of reading and writing for the blind ditutup dengan tanda tanya. Ya, jadi ada auxiliary did, pindah sebelumnya subjek, invent-nya tetap di setelahnya subjek. Gitu ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan ya, apakah Louis Braille itu yang menemukan Braille, yaitu sebuah sistem membaca dan menulis bagi tuna netra, gitu ya. Terus ditutup tanda tanya. Nah, kemudian yang terakhir, cara menginversi ketika predikatnya itu memang berupa auxiliary verb yang terpisah, ya. Nah, contohnya adalah was brought. Itu kan ada auxiliary was, verbnya adalah brought ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan ada predikat berupa auxiliary verb yang terpisah seperti ini, caranya menginversi auxiliary yang paling depan atau yang paling awal, teman-teman, itu dipindah di sebelumnya subjek. Jadi cuma satu auxiliary saja ya yang bisa dipindah di sebelumnya subjek, teman-teman. Jadi kalimat the lecture was brought by Mr. Henry this morning
Kalau kita mau inversi jadinya was the lecture brought by Mr. Henry this morning. Seperti itu. Terus ditutup tanda tanya. Nah, ini adalah caranya menginversi. Jadi kesimpulannya adalah cara kita menginversi itu tergantung predikat yang dipakai. Kalau to be berdiri sendiri, langsung saja dipindah sebelumnya subjek, enggak apa-apa. Ya, kalau predikatnya verb tunggal, yaitu verb 1, verb SIS atau verb 2, terutama yang dia butuh objek, tidak bisa langsung dipindah sebelum subjek, tapi dipisahkan dulu do does did-nya. Gitu ya. Baru dipindah sebelumnya subjek, verb satunya tetap setelahnya subjek, dan kalau predikatnya berupa auxiliary verb yang sudah terpisah, maka auxiliary yang pertama atau yang paling depan yang dipindah di sebelumnya subjek. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini tadi caranya menginversi ya. Cuman yang saya contohkan ini di kalimat tanya dan teman-teman tidak akan pernah menemukan bentuk kalimat tanya di soal structure TOEFL. Oke, jadi inversi kalimat tanya ini tidak pernah dipakai, teman-teman. Makanya saya sampaikan di hari pertama dan kedua dan ketiga kemarin ya. Kalau ada titik-titik di awal soal, kemudian di pilihan A, B, C, D itu diawali oleh kata kerja sebagai predikat, jangan dipilih, teman-teman. Karena di soal structure TOEFL, predikat tidak mungkin muncul di awal kalimat. Gitu ya. Jadi kalimat tanya inversi ini tidak keluar di soal structure TOEFL. Nah, sekarang pertanyaannya adalah inversi yang bagaimana atau inversi jenis apa yang dikeluarkan di soal structure TOEFL. Nah, ada 5 penanda, teman-teman ya. Ada 5 penanda kapan kita menginversi jawaban atau menginversi subjek predikat menjadi predikat subjek di soal structure TOEFL. Oke, yang pertama ketika ada there, yang kedua ketika ada adverb of place atau keterangan tempat, yang ketiga ketika ada negative adverb atau keterangan yang maknanya negatif, yang keempat adalah komparatif, caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris, kemudian ada participle yaitu verb ing atau verb 3 yang fungsinya sebagai adjektif. Seperti itu. Nah, kita rinci satu-satu ya. Kita mulai dari yang there dulu, teman-teman. Nah, there ini sebenarnya artinya di sana gitu ya. Tapi ketika dia diletakkan di awal kalimat, itu nanti biasanya kita mengartikannya jadi ada. Nah, kalau dia diletakkan di akhir kalimat atau di tempatnya keterangan, maka there itu tidak menandakan inversi. Jadi urutannya tetap subjek predikat. Contoh, teman-teman. A big alligator lives there. Seekor aligator besar hidup di sana. Nah, karena there-nya di belakang, maka tidak ada struktur inversi. Gitu ya, subjek dulu, a big alligator, baru predikat, yaitu lives. Gitu ya. Nah, tapi ketika there ini kita pindah di depan sendiri, atau di awal kalimat, atau di sebelumnya subjek, dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek nggak mau ketemu, teman-teman. Jadi harus diinversi subjek predikatnya. Jadinya, there lives a big alligator. Di sana hiduplah seekor aligator besar. Nah, mungkin di situ langsung dipindah sebelumnya subjek ya, teman-teman, karena lives itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Jadi langsung dipindah sebelumnya subjek nggak apa-apa, kayak to be. Gitu ya. Tapi kalau dia yang butuh objek, jadi nggak bisa langsung dipindah sebelumnya subjek seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi ada pengecualian. Untuk inversi nomor 1 ini ada pengecualian. Ya. Ketika subjeknya itu berupa subjek pronoun atau I, you, they, we, he, she, it. Ya, jadi I, saya, you, kamu atau kalian, they, mereka, we, kami atau kita, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia yang kita nggak tahu cewek cowoknya. Nah, ketika ada I, you, they, we, he, she atau it sebagai subjek, kemudian ada there dimanapun, entah di awal, entah di belakang, tidak boleh diinversi. Gitu ya. Contohnya seperti ini. I work there. Saya bekerja di sana. Nah, ketika there ini kita pindah di sebelumnya subjek I, itu tidak perlu diinversi walaupun tidak ada koma. Ya, jadi there I work, there you go, bukan there do you go ya, teman-teman, atau there go you, bukan, teman-teman. Oke, jadi karena karena subjeknya I, you, they, we, she, it, maka tidak perlu diinversi ketika there ini dipindah-pindah kemanapun tanpa koma. Gitu ya. Jadi ada pengecualiannya, bisa dibilang seperti itu. Kemudian yang kedua, teman-teman, penanda inversi kedua adalah adanya keterangan tempat atau adverb of place. Nah, ketika adverb of place tempatnya di belakang, maka tidak diinversi. Tapi kalau tempatnya di depannya subjek atau dipindah di sebelumnya subjek, terus nggak ada koma setelahnya, maka itulah jadi penanda inversi. Contoh yang urut dulu, teman-teman. A massive shark lives in that trench. Kalau diartikan, seekor hiu besar hidup di dalam palung itu.
Nah, in that trench, di dalam palung itu adalah keterangan tempat. Ketika kita pindah di paling depan atau sebelumnya subjek, terus nggak ada koma, maka subjek predikat diinversi. Jadinya, in that trench lives a massive shark. Gitu ya, jadi predikat dulu lives, baru subjeknya a massive shark. Karena ada penanda inversi nomor 2, yaitu keterangan tempat yang dipindah sebelumnya subjek tanpa koma. Gitu ya, teman-teman. Kemudian penanda inversi nomor 3, ini yang paling sering keluar di soal structure TOEFL, terutama yang dari ITS asli, ya, yaitu negative adverb, teman-teman, atau keterangan yang maknanya negatif, dianggap negatif seperti itu. Nah, contohnya keterangan yang maknanya negatif atau dianggap negatif itu antara lain misalnya ada seldom, barely, rarely, scarcely, hardly, biasanya ada ever-nya ya. Nah, ini artinya sama semua, artinya adalah jarang. Jadi jarang itu dianggap negatif, teman-teman. Gitu ya. Kalau jarang ini tempatnya bukan di awal kalimat, tidak diinversi. Contohnya, I seldom have lunch at work. Saya, nah itu kan subjek dulu ya, baru seldom. Kemudian predikatnya have. Jadi tidak diinversi, teman-teman. Tapi kalau keterangan yang maknanya negatif atau seldom ini kita pindah di sebelumnya subjek dan gak dikasih koma, maka harus diinversi. Jadinya seldom do I have lunch at work. Jadi ada auxiliary do, subjek I, verbnya adalah have. Gitu ya. Kenapa diinversi? Karena ada keterangan maknanya negatif yang dipindah sebelumnya subjek dan tidak ada koma setelahnya. Kemudian bukan cuma seldom, barely, rarely, scarcely, hardly ya, teman-teman. Contoh keterangan yang maknanya negatif yang lain, kita punya only in. Jadi kalau ada keterangan apapun, entah keterangan waktu, keterangan cara, keterangan tempat, keterangan apapun, kalau ditambahkan kata only di depannya, itu dianggap sebagai negatif. Gitu ya, teman-teman. Kemudian ada little, jarang juga artinya atau sedikit gitu ya. Never, tidak pernah. At no time, jarang. Sorry, at no time itu kalau nggak salah artinya langsung, teman-teman. Kemudian not once artinya tidak pernah. Nah, kalau ada kata-kata ini dipindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi. Contoh, teman-teman. We can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Nah, only in the Arctic itu dianggap keterangan yang maknanya negatif ya. Kalau dipindah sebelumnya subjek, itu menjadi penanda inversi nomor 3. Jadinya, only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Seperti itu. Jadi hanya di Arctic saja. Nah, itu ada auxiliary can dari keluarga modal. Subjeknya adalah we, verbnya adalah find. Gitu ya. Jadi diinversi karena ada keterangan yang maknanya negatif dan dipindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, teman-teman. Nah, kemudian barisan ketiga kita masih punya lagi, yaitu under no circumstances atau on no condition. Artinya pokoknya jangan. Nah, ini under no circumstances sama on no condition ini teman-teman kayaknya ya, ini prediksi saya tidak akan pernah menemukannya di soal structure TOEFL karena ini adalah ungkapan yang dipakai di spoken English atau bahasa Inggris yang dipakai di speaking conversation, teman-teman. Ya, kalau di structure itu adalah written English atau bahasa Inggris yang khusus untuk tertulis, bahasa Inggris formal kayak surat menyurat seperti itu atau uh, membuat jurnal atau artikel seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi prediksi saya under no circumstances sama under condition tidak akan pernah keluar di structure TOEFL. Kemudian in no way artinya tidak mungkin. Nah, not only but also itu juga bisa dijadikan ini teman-teman apa? Penanda inversi. Jadi kalau not only-nya ini nanti dipindah di paling depan atau sebelumnya subjek predikat dan but-nya itu adalah fanboys yang menghubungkan dua subjek dua predikat alias setelahnya ada subjek predikatnya. Nah, berarti kalau di sininya subjek predikat harus diinversi. Gitu ya. Kemudian ada no sooner than. Nah, contohnya adalah, nah ini saya pakai yang atas sendiri ya, yang under no circumstances atau no condition, teman-teman. Jadi kalimat yang belum diinversi adalah you should not open the box. Kamu tidak boleh membuka kotak itu. Gitu ya. Nah, ketika not ini dipindah ke depan, itu nggak bisa, teman-teman. Karena not itu kalau dia menjelaskan predikat harus ada auxiliary-nya alias harus nempel dengan auxiliary. Nggak bisa dia berdiri sendiri. Misalkan you not open itu nggak bisa. Ya, misalkan gini, misalkan di kalimat positifnya adalah I like, misalnya I like mango, saya suka mangga.
Nah, teman-teman ada yang tahu kalimat negatifnya atau kalau saya mau bilang saya tidak suka mangga itu bahasa Inggrisnya gimana? Ya, I don't like mangoes gitu ya. Jadi ada do-nya, teman-teman. Jadi I don't atau kalau dipanjangkan I do not like mangoes. Jadi kita nggak bisa bilang I not like mangoes nggak bisa, teman-teman. Ya, karena not itu kalau menjelaskan kata kerja atau menjelaskan predikat itu harus ada auxiliary sebelumnya, gitu ya. Dan not ini nggak bisa langsung kita pindah ke awal kalimat. Pasti should-nya ini nempel karena should sama not ini jadi satu, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau misalkan should ini nempel dengan not-nya dipindah ke depan itu nanti jadi kalimat. Hanya jadi maknanya berubah. Jadi kalau not menjelaskan predikat mau dipindah ke depan not-nya atau mau diinversi, kita carikan yang artinya sama, yaitu under no circumstances atau on no condition. Gitu ya. Jadi ini kalau diinversi, teman-teman, not-nya kita rubah menjadi under no circumstances should you open the box. Gitu ya. Jadi artinya sama, pokoknya kamu jangan membuka kotak itu. Seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, kemudian untuk barisan yang terakhir, kita punya nowhere. Nah, nowhere ini di tahun 2023 itu sering keluar di TOEFL Structure ITS, terutama di bagian error analysis. Tapi 2024 ini kayaknya belum pernah nemu, teman-teman. Seperti itu. Kemudian ada not until. Nah, not until ini sering, teman-teman. Kemudian no longer. Dan juga conjunction nor. Mungkin teman-teman masih ingat ketika kita belajar fanboys di hari kedua, conjunction ya, teman-teman. Nah, N-nya itu saya warnai berbeda. Saya warnai biru. Sedangkan yang lain kalau nggak salah merah atau hitam gitu. Saya lupa. Nah, ada alasan kenapa nor itu saya warnai beda ya. Karena penggunaannya juga beda, teman-teman. Nor ini ketika dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, atau sebelumnya ada komanya gitu ya. Nah, maka setelahnya itu nanti bukan subjek predikat urutannya. Tapi dibalik predikat dulu baru subjek. Tapi yang bisa seperti ini hanya conjunction nor ya, teman-teman. Selain conjunction nor tidak boleh diinversi atau harus urut. Setelah conjunction, subjek baru predikat. Nah, tapi conjunction nor ini ketika menghubungkan dua subjek, dua predikat, subjek predikat setelahnya haruslah diinversi. Seperti itu. Nah, untuk contoh barisan terakhir, saya menggunakan not until yang paling sering keluar di TOEFL structure ya. Contohnya adalah not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Nah, predikatnya adalah auxiliary words dan verbnya adalah exposed. Subjeknya adalah the Great Sphinx of Giza, teman-teman. Nah, itu predikatnya terpisah atau diinversi karena di depan sendiri ada not until the 20th century nggak dikasih koma. Alias kita nyebutnya negative adverb. Keterangan yang maknanya negatif dan ketika dia dipindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi nomor 3. Gitu ya. Nah, itu tadi untuk penanda nomor 3. Kita lanjut ke penanda nomor 4. Nah, more than. Ini caranya kita bilang lebih dari dalam bahasa Inggris. Ya, atau istilahnya kalau di grammar babnya namanya komparatif, teman-teman. Nah, komparatif ini kalau di TOEFL yang asli dari ITS jarang keluar, tapi kalau diprediksi ini sering banget keluar. Makanya saya berikan ya untuk jaga-jaga. Siapa tahu teman-teman nanti ada yang tesnya yang prediksi gitu. Siapa tahu jenis soal ini keluar. Nah, jadi more than itu teman-teman itu paling fleksibel. Boleh diinversi, boleh tidak. Bahkan setelahnya dan itu cuma diikuti kata benda yang dibandingkan saja itu juga boleh. Contohnya, Jupiter is much larger than our planet. Nah, itu setelahnya dan cuma diikuti our planet, benda yang dibandingkan saja. Ya, jadi kalau diartikan Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, tapi teman-teman setelahnya then itu kalau mau diikuti subjek predikat tidak apa-apa karena then itu bisa menjadi conjunction juga. Ya. Jadinya Jupiter is much larger than our planet is. Oke, artinya sama teman-teman Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Cuman bedanya setelahnya dan yang di bawah itu ada subjek predikat. Nah, predikatnya ini harus sama ya teman-teman. Kalau di sebelumnya itu pakai to be, maka setelahnya juga harus pakai to be. Kalau sebelumnya ini pakai verb 1 atau verb SIS, maka setelahnya dan ini predikatnya pakainya do atau does. Gitu ya. Kalau sebelumnya pakai modal, misalnya will verb 1, maka setelahnya juga harus will. Harus ngikut, harus sama, seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah then.
Nah, setelahnya than ini juga boleh diinversi, teman-teman. Oke, jadi contohnya, Jupiter is much larger than is our planet. Jadi is dulu, baru subjeknya our planet. Gitu ya. Jadi boleh bebas. Kalau than itu boleh diinversi, boleh tidak. Bahkan boleh diikuti benda yang dibandingkan saja. Oke. Lanjut ke penanda terakhir, yaitu verb ing atau verb 3. Atau kita biasa nyebutnya participle phrase ya. Jadi ada verb ing atau verb 3 tapi dia panjang, teman-teman. Dan dia dipindah di sebelumnya subjek. Terus gak dikasih koma setelahnya, maka subjek diinversi dengan predikatnya. Oke. Sebentar, Mister, kenapa suatu kalimat harus diinversi? Karena ada sebenarnya bukan harus ya, teman-teman. Karena kalau di speaking kan nggak kelihatan koma atau tidaknya. Nah, tapi kalau misalkan di writing itu formalnya atau sopannya atau apa ya, teman-teman, bakunya itu diinversi. Kalau nggak diinversi, apakah boleh? Jawabannya boleh. Maknanya masih bisa dipahami. Cuman kalau di TOEFL, karena kita pakai acuan baku ya, atau akademik atau formal, bahasa Inggris formal, maka harus diinversi, teman-teman. Gitu ya. Kalau ditanya kenapa kok harus diinversi, karena ada penandanya. Gitu ya. Karena contohnya gini, teman-teman. Di kalimat tanya, itu kenapa harus diinversi? Walaupun nggak diinversi, kita pakai intonasi aja. Misalkan, you're hungry, itu menandakan pertanyaan. You are hungry. Nah, padahal kalimatnya tadi itu sebenarnya keliru secara grammar, teman-teman. Harusnya, are you hungry? Ya kan? Tapi masih bisa dipahami. Itu yang saya maksud, inversi itu tidak wajib. Yang pasti teman-teman masih bisa dipahami. Nah, tapi karena eh, di bahasa tertulis atau bahasa apa ya, bahasa formal akademik itu tertulis ya, itu nggak kita harus mengikuti bahasa bakunya, berarti yang diinversi tadi, yang are you hungry tanda tanya. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi, teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, Himalaya is located between China and Nepal. Nah, di situ ada located between China and Nepal. Kalau kita mau pindah di sebelumnya subjek dan nggak dikasih koma setelahnya, maka subjek predikat diinversi. Jadinya, located between China and Nepal is Himalaya. Gitu ya, terletak di antara China dan Nepal lah, atau terdapat Himalaya. Seperti itu. Kemudian verb ing juga sama. Contohnya teman-teman. Himalaya is lying between China and Nepal. Himalaya itu berada di antara Cina dan Nepal. Ini kalau lyingnya kita pindah di sebelumnya subjek jadinya lying between China and Nepal is Himalaya. Jadi is dulu, predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Nah, untuk penerapannya atau untuk contoh soalnya seperti ini saya ambilkan dari buku ya. Caranya sama, teman-teman. Kita cari kata kerja yang bisa jadi predikat dulu di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, kita cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ nggak ada predikat ya. Berarti di sini kita harus carikan predikat. Karena kalimat wajib punya subjek predikat. Nah, kita cari subjeknya sekarang. Sebelumnya titik-titik, itu ada kata benda the parking lot, tapi dia terkena preposisi, jadi keterangan. Nggak bisa jadi subjek. The second level itu juga kata benda, tapi ada preposisinya juga, teman-teman. Berarti ini juga keterangan. Nah, keterangan tidak bisa jadi subjek, artinya kita belum punya subjek juga. Nah, tapi teman-teman harus bingung atau harus apa ya? Harus suspicious, harus curiga. Kok kok ada subjek diletakkan di tengah-tengah kalimat atau bahkan hampir di akhir kalimat. Nah, teman-teman harus cek sebelumnya ada apa. Siapa tahu itu penanda inversi. Nah, kalau kita artikan on the second level of the parking lot itu adalah di tempat di lantai 2 dari tempat parkir. Nah, itu kan keterangan tempat, teman-teman. Kalau ada keterangan tempat, dipindah sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, maka subjek predikat diinversi. Jadi cari yang predikat dulu, baru subjek. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Di soal ini yang predikat dulu baru subjek. Ya, betul. Jawabannya adalah yang delta ya. Di situ predikatnya adalah are, subjeknya adalah some empty stalls. Nah, kenapa yang alpha salah sama yang bravo? Alpha sama bravo itu predikatnya memang ada ya, teman-teman. Cuman tidak ada subjeknya karena empty itu artinya kosong, dia adalah kata sifat. Nah, kata sifat itu tidak bisa jadi subjek. Yang bisa jadi subjek hanya kata benda atau kata ganti. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie ini tidak diinversi, nggak bisa, teman-teman. Karena nanti kita akan membutuhkan koma di sini. Di setelahnya keterangan tempatnya. Tapi di situ nggak ada koma, jadi Charlie nggak bisa. Makanya jawabannya adalah yang delta ya.
Nah, nanti kalau dibaca, on the second level of the parking lot are some empty stalls. Kalau diartikan, di lantai 2 dari tempat parkir, ada beberapa ruang kosong atau tempat kosong. Seperti itu. Contoh kedua, teman-teman, caranya sama, dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Nah, di situ ada stop, ada ed-nya, teman-teman. Ya, ini bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Nah, cara menentukannya, kita tidak bisa menggunakan yang kemarin kita pelajari di hari ketiga. Loh kok gitu, Sir? Karena masalahnya adalah di kata kerjanya, teman-teman. Kata kerjanya menggunakan kata stop. Stop itu memiliki dua arti ya. Dia bisa berarti berhenti. Nah, kalau dia berhenti itu dia intransitif atau tidak butuh objek. Tapi stop itu juga bisa artinya menghentikan. Dia butuh objek. Nah, karena memiliki dua arti yang satunya butuh objek, satunya tidak butuh objek, maka kata kerja ini tidak bisa kita tentukan verb 2, verb 3-nya dengan cara yang kita pelajari kemarin. Ya, nah terus bagaimana cara mengetahui apakah dia ini verb 2 atau verb 3? Nah, kita menggunakan aturan perbedaan verb 2, verb 3 yang kedua, teman-teman, yaitu verb 2 itu dia adalah predikat, ya, fungsinya hanya bisa jadi predikat dan tidak boleh dipakaikan auxiliary. Itu verb 2, teman-teman. Sedangkan kalau verb 3 itu supaya bisa jadi predikat harus pakai auxiliary. Nah, jadi stop ini supaya kita tahu apakah dia verb 2, verb 3, kita lihat di titik-titik nanti, di pilihan A, B, C, D. Ada auxiliary-nya atau tidak. Nah, jadi kalau kita lihat yang alpha itu ada auxiliary, Bravo juga ada auxiliary ya, Charlie juga ada auxiliary, Delta ada auxiliary. Nah, karena ada auxiliary-nya, berarti ini adalah verb 3. Karena kalau dia verb 2 itu tidak boleh pakai auxiliary, apalagi to be ya, teman-teman. Jadi nggak bisa. Pasti ini verb 3. Nah, verb 3 supaya jadi predikat nanti harus dicarikan auxiliary-nya. Nah, sekarang kita cari subjeknya, teman-teman. Apakah sudah ada subjek? Kalau ditarik ke belakang, only in extremely dangerous situation itu keterangan ya. Nah, ketika keterangan ditambahkan kata only, dia menjadi negatif. Oke, keterangan waktu ini in extremely dangerous situation itu keterangan waktu ya. Ditambahkan only dia menjadi negatif, teman-teman. Nah, negatif adverb itu ketika dipindah di paling depan, nggak ada koma setelahnya, menjadi penanda inversi nomor 2. Nomor 3, maaf. Nomor 3 ya, negatif adverb. Nah, artinya di sini yang harusnya diisi dengan subjek, kita harus carikan auxiliary. Oke, jadi dibalik teman-teman, auxiliary, subject, verb. Nah, tapi di pilihan ganda tadi auxiliary-nya ada dua ya, ada will sama ada be. Nah, yang bisa dipindah di sebelumnya subjek itu cuma satu auxiliary, nggak boleh dua-duanya dipindah sebelumnya subjek. Oke, nah berarti dari penjelasan saya tadi, jawabannya kira-kira yang mana, teman-teman? Iya, betul. Jawabannya adalah yang delta ya. Karena kalau yang alpha memang auxiliary-nya diinversi, cuman itu dipindah semuanya. Sebelumnya subjek nggak bisa, teman-teman. Yang bisa diinversi cuma satu aja, gitu ya. Kecuali kalau kita mau pakai there, itu nggak apa-apa. There will be itu diikuti subjek setelahnya nggak apa-apa, teman-teman. Ya sama kayak kita bilang there is gitu ya. Nah, bedanya ditambahkan will aja. Jadinya there will be. Tapi selain there, nggak boleh auxiliary semuanya dipindah sebelumnya subjek, nggak bisa, teman-teman. Oke, hanya satu saja. Jadi yang delta ya, auxiliary, subjek, auxiliary lagi, kemudian diikuti verbnya. Oke. Nah, nanti kalau dibaca only in extremely dangerous situations will the printing process be stopped. Kalau diartikan hanya dalam situasi yang sangat berbahaya saja, mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu. Alpha salah karena dua-duanya dipindah sebelum subjek. Kalau yang Bravo salah karena tidak diinversi. Kalau yang Charlie ada conjunction sedangkan subjek predikat cuma satu dan tidak diinversi padahal ada penanda inversi. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya delta. Nah, sekarang ke contoh terakhir. Nah, ini musuh dari inversi, teman-teman. Atau kalau ada ini jangan diinversi ya. Harus urut. Nah, yang saya maksud ini itu apa? Ini materi kita hari kedua, yaitu conjunction. Conjunction itu pemakaiannya sudah fix, bentuknya sudah baku, yaitu conjunction dulu, baru subjek, kemudian predikat. Kecuali nor tadi, teman-teman. Hanya satu conjunction yang setelahnya harus diinversi, yaitu conjunction nor. Nah, selain nor tidak boleh diinversi. Oke. Nah, di situ sebelum titik-titik ada conjunction y. Otomatis di titik-titik kita carikan subjek predikat. Nah, ini cara cepat, teman-teman. Jadi kalau ada eh,
titik-titik di setelah conjunction, terutama 5W1H ya, maka setelahnya carikan subjek predikat. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Ya, betul. Jawabannya yang Charlie ya. Di situ subjeknya adalah he, predikatnya adalah did. Itu verb 2 dari do, melakukan. Nah, kalau yang alpha nggak bisa karena nanti dia inversi ya. Kalau inversi ini nanti jadi kalimat tanya, sedangkan di soal structure TOEFL tidak ada bentuk tanda tanya, pasti titik. Nah, jadi nggak boleh kita masukkan pertanyaan. Yang boleh kita masukkan pernyataan. Jadi bukan pertanyaan tapi pernyataan. Kalau yang Bravo, nah ini kebalik. Ya nggak tiba-tiba auxiliary subject tapi nggak ada verbnya setelahnya. Jadi Bravo nggak bisa selain salah karena diinversi, nggak ada verb yang punya arti. Kalau yang Charlie he subject, did verbnya, predikatnya. Jadi Charlie benar. Kalau yang Delta cuman kata kerja tidak ada subjeknya, tidak bisa. Di situ ada conjunction ya. Materi kita hari kedua, kalau di dalam kalimat kita mau masukkan conjunction, subjek predikatnya harus lebih dari satu. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, the lawyer asked the client why he did it. Pengacara itu menanyai kliennya kenapa dia melakukan itu. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke latihan soal buat teman-teman, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Baik. Kalau nggak ada, sebentar. Apakah kalau pola kalimat inversi, kita harus mencari jawaban yang inversi aja, Mister? Betul. Kalau misalkan ada penanda inversi ya, teman-teman, maka cari jawaban yang nah ini setiap tes itu kalau teman-teman udah terbiasa itu enak banget. Baru lihat bagian depan. Ini yang sering contohnya gini teman-teman. Ini yang sering keluar tadi adalah, nah contohnya only in ini juga sering keluar. Only when, only in dan seterusnya. Pokoknya keterangan ditambahkan only sebelumnya terus dipindah paling depan. Only in itu udah fix. Apalagi nggak ada koma. Dilihat sekilas nggak ada koma, udah fix. Teman-teman cari di pilihan A, B, C, D yang inversi. Tanpa harus melihat detail, kalau teman-teman udah terbiasa ya itu nanti akan hafal sendiri. Seperti itu. Nah, setidaknya itu yang saya rasakan di ketika tes. Karena hafal teman-teman. Jadi penandanya itu aja gitu. Nggak ada penanda lain. Seperti itu. Kemudian soal sebelumnya, kenapa di depan subjek ada auxiliary, Sir? Maksudnya soal yang ini ya, Miss. Yang kedua ya. Karena mungkin sebelum saya jawab nih, saya tanya ke teman-teman. Kenapa di soal ini, teman-teman, yang only in extremely dangerous situation tadi, kita nggak bisa masukkan subjek predikat atau subjek auxiliary. Tapi kenapa harus kita balik? Ada yang tahu? Alasannya bukan di stopnya, Miss. Ya, karena kalau stop itu subjek auxiliary verb 3 juga boleh, teman-teman. Ya. Pertanyaannya adalah gini, kenapa auxiliary verbnya itu kita balik atau kenapa sebelumnya subjek itu ada auxiliary atau kenapa diinversi materi kita hari ini? Kenapa kok diinversi? Nah, karena ada only. Jadi kalau ada keterangan ditambahkan dengan only, keterangan itu dianggap sebagai negatif. Dan keterangan yang maknanya negatif itu adalah salah satu dari 5 penanda inversi yang hari ini kita pelajari tadi. Ya kan? Nah, kalau teman-teman menemukan salah satunya tadi dari 5 tadi, berarti kita harus inversi atau dibalik. Jadi bukan subjek predikat, tapi predikat dulu baru subjek. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin buat teman-teman yang ketinggalan, mungkin terpotong gitu baru masuk tiba-tiba contoh gitu ya. Nanti bisa mengikuti kembali dari rekamannya dan saya harap untuk dicatat untuk informasi apapun yang teman-teman pahami ya. Kemudian kalau misalkan ada yang teman-teman masih bingung, teman-teman tanyakan. Bisa lewat Japri atau ketika nanti malam misalnya di sesi malam nggak apa-apa. Jadi ada penanda inversi alasannya, makanya harus diinversi. Inversi itu dibalik, teman-teman. Yang awalnya subjek predikat jadi predikat subjek atau bagian dari predikat, contohnya auxiliary, baru subjek, kemudian verbnya. Seperti itu. Nah, kalau ditanya kenapa kok dibalik? Karena ada penandanya. Ada only in kalau di soal ini. Kalau di sebelumnya ada on the second level of the parking lot itu keterangan tempat tidak ada komanya, jadi diinversi. Seperti itu. Gitu ya.
Nah, kita coba ke latihan soal, teman-teman. Seperti biasa, di sini ada satu soal, jangan takut salah ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke guys, waktunya habis dan silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa. Baik, ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta, ada juga Alpha, ada juga Bravo. Nah, berarti sudah lengkap ya, Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Nah, kita bahas bareng kalau gitu teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Berarti di sini kita harus masukkan predikat ya. Sebelumnya titik-titik itu juga belum ada subjeknya. Nah, berarti di sini kita juga harus masukkan subjek predikat karena kita kehilangan subjek predikat. Nah, tapi teman-teman jangan langsung cari subjek predikat. Kenapa? Karena subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat, bukan di awal. Maka teman-teman harus curiga ada apa di sebelumnya. Gitu ya. Nah, ternyata benar di sebelumnya itu ada not until bla 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 bla. Itu keterangan nanti jadinya negatif, teman-teman, karena ada notnya ya. Nah, not until the first word karena dia apa namanya keterangan yang maknanya negatif itu adalah penanda inversi nomor 3 dari 5 tadi ya. Maka harus diinversi. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Oke. Nah, yang alfa ada subjek dulu baru predikat. Tidak bisa ya, teman-teman. Kita butuhnya yang diinversi. Oke. Kalau yang bravo di situ hati-hati. Yang bravo itu memang ada predikat yaitu made, teman-teman. Nah, made itu verb satunya artinya make, sorry, artinya adalah membuat. Yang mana membuat itu butuh objek, ya kan, teman-teman? Nah, sedangkan kalau made itu adalah kata kerja yang butuh objek, kata benda apapun yang jatuh setelahnya made itu adalah objeknya. Jadi determine effort itu objeknya, teman-teman. Artinya kalau kita pilih yang bravo, kita kehilangan subjek. Kalimat tidak boleh tidak punya subjek gitu ya. Karena made ini butuh objek, caranya menginversi tidak bisa langsung dipindah seperti ini, teman-teman. Kalau yang Charlie ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu dan tidak diinversi, padahal ada penanda inversi, Charlie ini double salahnya, teman-teman. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta, di situ ada auxiliary was, verbnya adalah made, subjeknya adalah a determined effort. Oke. Nah, nanti kalau dibaca, not until the First World War was a determined effort made to improve the road system in the United States. Jadi, tidak sampai Perang Dunia Pertama, usaha yang nyata itu dibuat untuk memajukan atau memperbaiki gitu ya, sistem jalan di Amerika Serikat. Seperti itu. Kata kuncinya untuk soal inversi selalu ingat pola auxiliary subjek predikat untuk jawabannya ya Mister. Betul, terutama untuk ketika predikatnya auxiliary verb ya teman-teman. Tapi kalau predikatnya adalah kata kerja yang tidak butuh objek atau misalnya to be, langsung dipindah sebelumnya subjek gak apa-apa. Ya, karena kata kerja yang tidak butuh objek, kok setelahnya ada kata benda langsung, itu bukan objek, itu adalah subjek yang dibalik. Contohnya kata come teman-teman. Nah, eh, misalkan seperti ini. Eh, misalkan kita mau bilang dalam kesulitan ada eh, kemudahan misalkan. Nah, ini kalau diinggriskan kata per kata ya, ini kalau kata per kata aja. Jadi in difficulties atau in difficulty gitu ya, is misalkan eh, is there, misalnya pakai there juga nggak apa-apa. Is there is kemudahan. Jadi in difficulty is there is. Atau there-nya kita hapus juga nggak apa-apa sih. Cuman artinya nanti agak sama sih teman-teman. Jadi in difficulty is. Jadi predikat dulu baru subjeknya teman-teman. Gitu ya. Karena ada keterangan tempat terus diikuti tidak ada komanya maksud saya. Jadi itu menjadi penanda inversi. Gitu ya.
Dapat nggak? Maksud maksud saya tadi gini. Jadi kalau dilihat predikatnya dulu. Kalau predikatnya itu kata kerja yang butuh objek, tidak bisa langsung kita pindah sebelumnya subjek. Jadi harus dipisahkan auxiliary verb. Jadi auxiliary subject verb. Gitu ya. Nah, tapi kalau predikatnya hanya kata kerja yang tunggal dan dia tidak butuh objek, mau dipindah sebelumnya subjek langsung tidak masalah. Seperti itu, teman-teman. Jadi tidak mengikuti urutan auxiliary subject verb, tapi langsung verb subject seperti itu. Lanjut ya ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban bravo. Bravo, semuanya menjawab bravo. Baik, mari kita cek bareng ya teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Berarti di sini kita harus carikan predikat. Sebelumnya titik-titik itu juga nggak ada kata benda lepas yang bisa jadi subjek. Nah, berarti di sini kita butuh subjek. Nah, subjek, sebentar teman-teman. Kepencet ya, mohon maaf. Nah, subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat, maka kita harus curiga ada apa sebelumnya. Nah, sebelumnya itu udah nggak ada koma, terus ada in the eastern part of New Jersey. Kalau diartikan di bagian timur New Jersey, itu kan keterangan tempat, teman-teman. Nah, ini adalah penanda inversi nomor 2. Jadi kalau ada keterangan tempat dipindah sebelumnya subjek dan nggak ada koma setelahnya, itu menjadi penanda inversi. Jadi cari yang predikat dulu, baru subjek. Oke, jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Ya. Nah, kalau yang bravo kenapa salah? Karena dia tidak diinversi, padahal ada penanda inversi di situ. Gitu ya, teman-teman. Jadi yang bravo tidak bisa karena kebalik. Harusnya dibalik tapi nggak dibalik, jadi kebalik seperti itu. Kalau yang Charlie ada predikat tapi tidak ada subjek. Karena around itu preposisi. Preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan. Nah, kalimat tidak boleh tidak punya subjek, teman-teman. Nah, kalau yang delta memang itu inversi tapi ada double penanda inversi. Ada dua keterangan tempat. Yang satu keterangan tempatnya jelas, in the eastern part of New Jersey itu kan jelas ya, teman-teman di mananya. Yang satunya tidak jelas menggunakan there. There itu artinya di sana. Nah, di sana itu di mana gitu. Jadi salah satu aja. Kalau sudah ada keterangan tempat jelas, tidak perlu pakai there. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Nanti kalau dibaca, in the eastern part of New Jersey lies the city of Elizabeth, a major shipping and manufacturing center. Kalau diartikan, di bagian timur New Jersey ada gitu ya, eh, kota Elizabeth, sebuah pusat manufaktur dan pengiriman barang yang besar. Seperti itu. Oke. Nah, kenapa kok lies-nya bisa dipindah langsung di sebelumnya subjek? Karena lie itu tidak butuh objek yang artinya berada ya. Karena lie itu juga bisa artinya berbohong, tapi dia juga tidak butuh objek, teman-teman. Bisa lie itu menyandarkan. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Sebentar, Kak, tapi itu ada koma. Tadi setangkap saya. Nah, komanya di mana, teman-teman? Jadi, ini komanya bukan memisahkan. Jadi gini ya, kalimat itu kan sebenarnya urutannya adalah SPOK. Contohnya, saya makan pizza di rumah teman, misalnya. I eat pizza, misalnya. Sorry, I eat pizza in a friend's house. Misalkan every morning, misalnya, setiap pagi. Itu keterangan waktu. Nah, keterangan itu sebenarnya tempatnya kan di belakang ya, teman-teman, SPOK. Jadi kalimat itu urutannya adalah subjek, predikat, objek, keterangan, ini keterangan tempat, ada juga keterangan waktu. Nah, keterangan di kalimat ada banyak, tidak masalah. Gitu ya. Nah, ketika keterangan ini dipindah ke depan sendiri, itu umumnya harus ada koma. Gitu ya, teman-teman. Misalnya every morningnya kita pindah paling depan, tidak masalah. Jadi every morning koma. Tapi kalau di TOEFL biasanya komanya dihilangkan, teman-teman. Untuk teman-teman bisa membedakan itu keterangan yang menandakan inversi atau bukan. Keterangan waktu itu bukan penanda inversi ya, teman-teman. Jadi kalau every morning
dipindah di depan sendiri tanpa koma pun itu tidak diinversi karena dia keterangan waktu. Sedangkan inversi 5 tadi, teman-teman, itu nggak ada keterangan waktu. Kecuali keterangan waktunya kita negatifkan nanti jadi negatif adverb. Penanda inversi nomor 3. Ya. Jadi every morning, ini sebenarnya kalau bakunya itu dikasih koma, teman-teman. Every morning, I eat pizza, I eat pizza in a friend's house. Nah, intinya yang di sini saya pengen tekankan adalah komanya itu bukan di setelahnya subjek predikat, teman-teman. Ini kan subjek predikat hilangnya di sini ya. Nah, komanya di setelahnya. Sedangkan yang saya maksud adalah komanya itu menghubungkan keterangan yang sudah dipindah di depan. Bukan koma di setelahnya subjek predikat. Seperti itu. Gitu ya. Karena koma yang di setelahnya subjek predikat ini adalah apositif. Menjelaskan kata Elizabeth atau the city of Elizabeth. Seperti itu. Jadi itu bukan yang memisahkan keterangan dengan subjek predikatnya atau bukan penanda kalau keterangan itu dipindah di depan seperti itu. Masih kurang paham Kak trik mengeliminasi jawaban yang salah gimana? Gimana ya teman-teman? Jadi trik mengeliminasi jawaban yang salah adalah kita harus tahu dulu di soal itu yang dibutuhkan apa gitu. Nah, di hari pertama kita sudah belajar di kalimat itu harus ada subjek predikat. Itu yang pertama harus dicari. Oke? Nah, kalau misalkan tidak ada predikat ya dicarikan predikat karena kalimat wajib punya predikat. Tidak ada subjek dicarikan subjek karena kalimat butuh subjek, ya kan? Kalau misalnya nggak ada subjek predikat ya dicarikan subjek predikat. Dapat ya dari sini ya. Hari kedua kita belajar tentang conjunction. Karena pertanyaannya ini menanyakan dari awal, teman-teman, dari materi dari awal. Hari kedua kita belajar tentang conjunction atau kata hubung. Conjunction atau kata hubung itu tidak wajib ada di dalam kalimat. Nah, mungkin saya lemparkan dulu ke teman-teman. Kapan kita menggunakan conjunction? Ada yang masih ingat materi kita hari kedua, teman-teman? Ya, ketika di dalam kalimat itu minimal ada dua SP atau dua subjek dan predikat. Kalau subjek predikatnya cuma satu, kita nggak boleh memasukkan conjunction. Gitu ya, materi hari kedua itu kelas katanya conjunction tidak wajib ada di dalam kalimat. Jadi kita cek apakah kita butuh conjunction atau tidak, atau di soal itu ada conjunction atau tidak. Supaya kita tahu kita butuh dua subjek, dua predikat atau tidak. Gitu ya. Nah, kemudian hari ketiga itu sebenarnya materi tambahan, teman-teman, yaitu pengulangan atau pengayaan materi tentang kata kerja atau verb. Jadi di hari pertama kita belajar verb itu sebagai predikat, tapi ada juga yang tidak bisa gitu ya. Di hari ketiga kita belajar verb yang sebagai aktif dan pasif. Entah itu predikat atau bukan predikat. Jadi cara membedakannya, kita butuhnya apa, gitu ya. Nah, cara terus hari ini kita belajar tentang bentuk kalimat yang unik dibalik. Nah, jadi caranya mengeliminasi jawaban, ya kita harus tahu yang dibutuhkan apa di soal. Seperti itu. Gitu ya. Mohon maaf, barusan ada gangguan koneksi, teman-teman. Jadi suara saya hilang ya. Kalau udah ada in bla bla bla, tidak perlu ada there lagi kah? Maksudnya maksudnya kalau ada keterangan tempat ya. Kalau keterangan tempat, there itu juga keterangan tempat, teman-teman. Mubazir, betul. Bisa disebutkan dengan mubazir. Karena there itu artinya di sana. Sama kayak kita bila coba teman-teman dengarkan gini. Enak nggak kalau saya bilang gini, di rumah saya di sana ada Pak Presiden. Bandingkan dengan di rumah saya ada Pak Presiden. Kira-kira lebih efektif atau lebih enak yang mana didengar, teman-teman? Apakah yang pertama yang pakai ada, yang pakai di sana atau yang nggak pakai di sana? Yang kedua. Yang kedua ya, nah itu yang saya maksud. Jadi ada alasan kenapa kalimat itu disebut kalimat efektif. Kalimat efektif itu pesan yang disampaikan selesai lengkap, teman-teman, tapi tidak ada pemborosan, tidak ada yang terbalik, tidak ada yang hilang gitu ya. Jadi lengkap seperti itu. Nah, kalau kita masukkan keterangan tempat terus diikuti keterangan tempat lagi ya. Kalau keterangan tempatnya beda nggak apa-apa, tapi ini kan sama, teman-teman. In the eastern part of New Jersey diikuti there, artinya di sana. Jadi kan diulang-ulang seperti itu. Gitu ya. Jadi alasannya di situ kenapa nggak bisa pakai there lagi kalau sudah ada keterangan tempat yang sudah jelas. Seperti itu.
Mister, apakah mungkin soal yang diinversi akan diberikan A positif? A positif itu tidak ada hubungannya dengan invers tidak invers, teman-teman. Jadi kalau pertanyaannya apakah mungkin di dalam kalimat yang diinversi itu ada A positifnya? Jawabannya mungkin sekali. Apakah mungkin kalau tidak ada A positifnya? Juga mungkin, teman-teman. Karena nggak ada hubungannya A positif dengan inversi. Jadi yang ada hubungannya dengan inversi hanya yang hari ini kita pelajari tentang 5 penanda tadi. Jadi yang menandakan apakah kita menginversi atau tidak itu 5 tadi, teman-teman. Seperti itu. Pengalaman saya tes BUMN kemarin ada opsi jawaban yang sengaja diberi satu koma. Nah, kalau ada komanya, jadi gini teman-teman, koma itu di dalam kalimat fungsinya adalah menambahkan informasi. Nah, informasi tambahan itu ada yang penting, ada yang tidak penting. Alias boleh kita hilangkan seperti itu. Tapi kalau biasanya kalau koma cuman satu, itu komanya tidak boleh di antaranya subjek predikat. Gitu ya. Jadi subjek predikatnya entah sebelumnya koma atau setelahnya koma. Tidak boleh subjek koma satu kemudian predikat, tidak boleh. Karena subjek predikat itu dua-duanya informasi yang penting di dalam kalimat. Jadi kalau ada koma di awal misalnya ya, jadi misalnya koma di sini terus diikuti subjek predikat, nah kemungkinan itu adalah keterangan atau bisa juga apositif seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah apositif boleh ditaruh di sebelumnya subjek, jawabannya tidak apa-apa gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya apakah H positif ada hubungannya dengan inversi, jawabannya tidak ada, teman-teman. Kalau keterangan dan koma di depan subjek predikat berarti bukan inversi. Betul. Kalau keterangan tempat ini misalnya ada koma di sini, teman-teman, sorry. Misalkan ada koma di sini, maka itu bukan inversi. Ya, jadi karena ada komanya jadi nggak diinversi. Tapi karena tadi kan nggak ada komanya, teman-teman. Jadi subjek itu kayak ngambek gitu. Subjeknya nggak mau diambil tempatnya. Seperti itu. Gitu ya. Saya izin bertanya, jadi kalau kalimat membutuhkan subjek predikat itu ada di tengah, kemungkinan besar itu tidak selalu, teman-teman. Hati-hati, makanya tadi saya sampaikan ya, kadang keterangan waktu ketika dipindah di awal kalimat sama si pembuat soal itu komanya sengaja dihilangkan untuk membingungkan teman-teman. Gitu ya. Jadi eh, distraksi, bisa dibilang distraksi atau pengecoh. Jadi tidak selalu, teman. Jadi hati-hati dengan menyimpulkan yang terlalu permukaan. Jadi kalau subjek predikat kok tiba-tiba di tengah-tengah kalimat subjeknya, maka teman-teman cek dulu itu penanda inversi atau bukan. Kalau bukan ya jangan diinversi. Gitu ya. Tapi kalau itu penanda inversi ya harus diinversi seperti itu. Gitu ya. Tapi kalau pertanyaan kemungkinan ya diinversi. Tapi tetap teman-teman harus memastikan dulu itu penanda inversi atau bukan supaya teman-teman tahu kita butuhnya yang diinversi atau tidak. Apakah ada record Zoom sebelumnya saya ketinggalan 3 dan 4? Ada, Miss. Nanti akan ada rekaman Zoom-nya ya, teman-teman. Nah, ada di grup tuh sama Miss Chris dijawab. Dibuat link YouTube sama Sir. Betul. Jadi setiap kelas pasti saya rekam, teman-teman, kemudian saya share supaya teman-teman bisa mengambil catatan. Karena kalau mengambil catatan di kelas seperti ini langsung, pasti nggak akan cukup waktunya. Pasti lama seperti itu. Jadi sengaja saya buatkan video supaya kalau nanti teman-teman mau review, mau cek-cek kembali itu bisa lewat video rekaman. Oke, lanjut ya ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu, silakan waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis, teman-teman. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat, kemudian kita bahas bareng ya. Baik, ada jawaban Alfa dan juga Bravo. Mari kita cek bareng. Seperti biasa. Nah, ini sebenarnya tanpa harus melihat subjek predikat. Teman-teman langsung bisa tahu jawabannya setelah melihat sebelumnya titik-titik. Nah, mungkin saya lempar ke teman-teman deh. Sebelumnya titik-titik itu ada kata apa, teman-teman? When itu kelas katanya apa? Conjunction ya, betul. Nah, conjunction itu setelahnya tidak boleh diinversi. Harus urut subjek dulu baru predikat. Ya, jadi ini contoh ketiga tadi, ini adalah lawan dari
inversi. Kalau ada ini jangan diinversi, teman-teman. Apa itu? Yaitu conjunction. Jadi walaupun subjek predikat kita butuhnya di akhir atau di tengah-tengah kalimat, tapi kalau sebelumnya itu adalah conjunction, maka jangan diinversi. Kecuali satu ya, ada satu conjunction yang harus diinversi. Teman-teman masih ingat conjunction apa? Iya, nor ya. Conjunction nor, betul. Jadi kalau conjunction nor ketika dia menghubungkan dua SP, setelahnya nor itu diinversi. Tapi selain conjunction nor jangan, teman-teman. Tidak boleh diinversi setelahnya ya. Jadi harus urut subjek dulu baru predikat. Nah, jadi jawabannya yang alfa. Bravo salah karena dia ada inversi nanti jadi pertanyaan, sedangkan di soal TOEFL structure tidak pernah ada soal yang berakhiran tanda tanya. Oke, jadi Bravo tidak bisa, teman-teman. Kalau yang Charlie, di situ ada the beginning of inflation, itu kata benda, subjek, tapi nggak ada predikatnya. Jadi Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta ini inversi juga nggak bisa ya, teman-teman. Kita butuhnya yang urut karena masalah conjunction, materi kita hari kedua. Oke? Nah, nanti kalau diartikan tingkat rata-rata dari harga-harga di Amerika Serikat itu naik atau meningkat dengan sangat sedikit. Dari tahun 1953 hingga pertengahan 1960-an ketika inflasi berawal. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 7. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Delta. Dan saya lihat semua menjawab Delta. Mari kita cek bersama. Cari predikatnya dulu kalau ditarik dari depan ke belakang. Di situ ada is used ya. Subjeknya it. Ada conjunction but yang ada koma sebelumnya berarti dia menghubungkan dua SP ya. Nah, berarti di sini ini harusnya ada SP lagi, tapi nggak ada. Nah, cuman teman-teman harus cek kenapa subjeknya di tengah-tengah gitu ya. Ternyata di sebelumnya ada not only. Ini keterangan yang maknanya negatif, teman-teman, atau penanda inversi nomor 3. Jadi carikan yang predikat dulu baru subjek. Oke, jawabannya betul yaitu yang delta. Oke, jadi predikat dulu baru subjek, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, not only is seismology used to determine the depth of the ocean floor, but it is also used to locate oil. Jadi, tidak hanya seismologi digunakan untuk menentukan kedalaman dasar laut, tapi seismologi juga digunakan untuk mencari minyak atau mendeteksi letak minyak, seperti itu. Alfa nggak ada predikat, nggak bisa, kita butuhnya subjek predikat yang dibalik ya. Kalau yang Bravo subjek predikat tapi nggak dibalik atau nggak diinversi, padahal di situ ada penanda inversi. Jadi Bravo nggak bisa. Kalau yang cari ada subjek, tidak ada predikat, tidak bisa, teman-teman. Ya, jawabannya yang delta. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis ya. Dan saya lihat semua menjawab delta. Caranya sama, teman-teman cari predikat dulu, tarik dari depan ke belakang. Tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Di sini kita butuh predikat. Belum ada subjek juga. Nah, tapi kalau kita lihat di situ sebelumnya subjek nanti ada there, teman-teman. There itu penanda inversi nomor 1 ya. Jadi ini harus diinversi. Jadi kita butuhnya predikat. Kemudian subjeknya itu adalah kata benda di setelahnya titik-titik. Karena kalau kita lihat predikatnya itu dari keluarga to be, ya kan? Jadi subjeknya langsung dipindah setelahnya predikatnya seperti itu. Nah, jadi sudah ada subjek, kita hanya butuh predikat saja. A, B, C, D yang bisa jadi predikat saja hanyalah Bravo dan Delta. Alpha itu to verb 1 ya, teman-teman nggak bisa jadi predikat. Yang Charlie verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Nah, sekarang yang bisa jadi predikat tinggal Bravo sama Delta maksud saya. Bedanya apa? Bedanya is itu dipakai untuk subjek tunggal. Kalau are itu dipakai untuk subjek jamak.
Nah, untuk biar tahu kita butuhnya is atau are ya kita lihat aja subjeknya apakah tunggal, apakah jamak. Nah, subjeknya di situ adalah lebih dari 118 unsur-unsur kimia yang diketahui. Berarti kan lebih dari satu ya, teman-teman, karena ada lebih dari 118 itu kan udah banyak gitu ya. Intinya lebih dari satu atau jamak. Berarti kita nggak boleh pakai is, harusnya pakainya are. Oke, jadi kalimat yang benar berbunyi, there are more than 118 known chemical elements. Jadi ada lebih dari 118 unsur kimia yang diketahui seperti itu. Oke, good job teman-teman. Lanjut ke nomor 9, silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Oke guys, waktunya habis dan saya lihat semua menjawab Charlie ya. Seperti biasa cari predikat dulu, di situ ada consist, subjeknya adalah it, teman-teman. Di situ ada fanboys yang sebelumnya ada komanya, dia menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti di awal tadi itu harusnya juga ada subjek sama predikat. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelumnya subjek nanti ada kata not only. Itu adalah keterangan yang maknanya negatif. Ketika keterangan yang maknanya negatif dipindah sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, dia menjadi penanda inversi. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Jawabannya adalah yang Charlie. Betul, teman-teman. Oke. Kalau yang delta ada conjunction tiba-tiba, padahal di soal sudah ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Dan di situ tidak ada predikat lagi, jadi nggak bisa ya yang delta. Kalau yang alpha subjek predikatnya tidak diinversi, tidak bisa. Kalau yang delta ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuman satu nanti ya. Maksudnya sebelumnya conjunction but ini. Jadi nggak bisa kita masukkan conjunction. Jawabannya yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, not only is the sun much bigger than any planet, but unlike the planets, it consists completely of gaseous material. Kalau diartikan, tidak hanya matahari itu jauh lebih besar daripada planet apapun. Tapi tidak seperti para planet, matahari itu mengandung sepenuhnya bahan gas. Seperti itu. Lanjut ke number 10. Terakhir teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat semuanya menjawab alfa. Nah, mungkin sebelum menjawab ini saya ingin kembali ke ini teman-teman. Yang penanda nomor 3. Kan not only itu penanda nomor 3 ya. Nah, mungkin saya pakai yang gampang aja, yang seldom aja teman-teman. Nah, seldom tadi kalau dia tempatnya di tengah-tengah kalimat atau di setelahnya subjek, dia tidak diinversi ya. Subjek dulu baru predikat. Oke. Nah, dia hanya diinversi ketika seldomnya itu dipindah sebelumnya subjek terus nggak ada koma setelahnya. Nah, jadi kalau misalkan seldomnya letaknya di tengah, seldom itu sama kayak usually, sama kayak always, teman-teman. Jadi kayak kita bilang, I always have lunch at work. I sometimes have lunch at work. Nah, kalau dinegatifkan, sometimes, usually, always itu jadinya seldom, jarang artinya. Nah, itu kita pindah di sebelumnya subjek, nanti jadi penanda inversi. Jadinya seldom do I have lunch at work. Tapi kalau seldom ini tempatnya di tengah, ya jangan diinversi, teman-teman. Karena kalau teman-teman paksakan inversi di setelahnya seldom, subjeknya nanti double. Gitu ya. Nah, kita kembali ke soal tadi, nomor 10. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada help. Ya. Nah, help di sini atau kita cari dulu subjeknya ya. Subjek dari kata help ini adalah kata genetically modified organisms. GMO ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sebelumnya predikat uh, help itu ada kata but. But itu harus menghubungkan dua yang sama. Kalau setelahnya ada verb satu, maka sebelumnya juga harus ada verb satu, teman-teman. Jadi di sini kita hanya kehilangan predikat saja.
kita tidak perlu inversi. Karena kalau kita paksakan inversi di sini, subjek predikat nanti double. Gitu ya. Jadi yang alfa nggak bisa karena ada subjek lagi, teman-teman. Gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang Bravo. Jadi but di sini adalah fanboys tapi nggak ada koma sebelumnya, artinya dia hanya menghubungkan dua bagian kalimat yang sama. Nah, yang sama ini yang dimaksud di sini adalah verb 1 help dengan verb 1 reduce. Nah, Charlie salah kenapa? Karena ada subjek lagi, pemborosan subjek, teman-teman. Ya. Kalau yang delta salahnya, nah, kalau kita mau menambahkan ke dalam kalimat conjunction subjek predikat, kalimat itu harus lengkap dulu. Baru boleh kita masukkan anak kalimat atau CSP. Sedangkan di sini masih ada yang hilang, teman-teman. Bab 1 yang dihubungkan sama but ini. Jadi kalau kita pilih yang delta, tetap ada yang hilang. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang Bravo ya. Nanti kalau dibaca, genetically modified organisms not only reduce agriculture's impact on the environment, but also help to protect it. Jadi, organisme yang dimodifikasi secara genetik tidak hanya mengurangi dampak pertanian terhadap lingkungan, tapi juga membantu untuk melindungi lingkungan tersebut. Seperti itu. Jika penanda inversi di tengah kalimat, berarti bukan penanda inversi, teman-teman. Jadi penanda inversi tadi ada 5 ya. Yang pertama ada there yang dipindah sebelumnya subjek, gak ada koma alias di paling depan. Oke, bukan di tengah, teman-teman, atau di akhir. Kemudian yang kedua, keterangan waktu yang dipindah sebelumnya subjek, gak ada koma setelahnya. Itu baru disebut penanda inversi nomor 2. Ketika ada yang ketiga, keterangan yang maknanya negatif, dipindah sebelumnya subjek, gak ada koma setelahnya, maka menjadi penanda inversi. Gitu ya. Jadi menjadi awalnya bukan, teman-teman, karena tempatnya udah benar. Nah, tapi karena dia tempatnya agak nggak benar gitu ya, di awal kalimat atau sebelumnya subjek dan nggak dikasih koma, maka menjadi penanda inversi. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi penanda inversi itu hanya ada 5 tadi yang kita bahas tadi ya. Sebentar, saya bukakan dulu. 5 penanda inversi atau kapan kita menginversi kalimat. Yaitu 5 ini. Ketika ada there pindah sebelumnya subjek nggak ada koma, kemudian adverb of place atau keterangan tempat pindah sebelumnya subjek nggak ada koma setelahnya. Keterangan yang mananya negatif pindah sebelumnya subjek nggak ada koma setelahnya. Kemudian setelahnya then, teman-teman. Jadi more than itu setelahnya then diinversi tidak apa-apa, tidak juga tidak apa-apa. Kemudian ada verb ing atau verb 3 agak panjang, dipindah sebelumnya subjek nggak ada koma setelahnya. Nah, itu baru disebut dengan penanda inversi. Tapi kalau dia tempatnya bukan di yang saya sebutkan tadi, berarti itu bukan penanda inversi. Seperti itu. Gitu ya. Kalau fanboy subjek predikatnya satu nggak apa-apa, Sat. Tidak apa-apa, teman-teman. Contohnya ya, kita buka kamus, kita cari kata and. Ini yang paling sering keluar. Nah, and contohnya di sini, teman-teman. Oke, contoh pertama ya. He is gone to get some fish and chips. Dia pergi untuk mendapatkan atau membeli ya maksudnya di sini, untuk membeli ikan dan kerupuk atau keripik seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di situ setelahnya subjek predikatnya enggak, maksudnya cuma satu ya, subjeknya cuma has gone, kemudian subjeknya he. Jadi subjek predikat. Ini disingkat karena di speaking, teman-teman, atau bahasa Inggris yang di uh, speakingin atau yang dipakai di conversation. Nah, contohnya lagi ini, the film starred Jack Lemmon and Shirley MacLaine. Nah, itu start verb 2 ya, predikatnya, teman-teman. Sorry, startnya itu predikatnya, verb 2, subjeknya adalah the film. Nah, di situ ada fanboys yang hanya menghubungkan dua objek. Gitu ya. Jadi fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Mungkin teman-teman bisa review kembali chapter 2, kenapa kok harus dibedakan? Kenapa conjunction fanboys itu dipisah atau dibedakan dari conjunction yang lain? Karena ada penggunaan yang membedakannya, yaitu ada 3 kemarin ya. Yang pertama, tempatnya. Fanboys tidak boleh di awal kalimat, sedangkan selain fanboys boleh. Yang kedua, susunannya, polanya. Ketika dia menghubungkan subjek predikat, bentuknya cuma satu, subjek predikat, fanboy, subjek predikat. Sedangkan conjunction yang selain fanboys itu minimal ada 3 bentuk. Ya. Kemudian yang terakhir, fanboys itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat seperti itu. Berarti cirinya tidak ada koma tapi ada conjunction. But kita tinggal pilih jawaban predikat. Berarti cirinya tidak ada koma. Betul, kalau biasanya fanboys itu ketika dia menghubungkan dua bagian kalimat yang sama saja alias bukan subjek predikat dengan subjek predikat, biasanya nggak ada koma, teman-teman.
gitu ya. Tapi kalau yang dihubungkan lebih dari satu, maksud saya lebih dari dua, contohnya tiga. Contohnya ini teman-teman, 1, 2, and 11. Nah itu karena yang dihubungkan ada tiga ya. Yang pertama one, kemudian yang kedua two, yang ketiga adalah 11. Maka dikasih koma. Tapi komanya nanti pasti lebih dari satu. Ada dua koma yang menghubungkan sama. Seperti itu. Jadi mungkin saya tambahkan, eh, kalau sebelumnya tidak ada satu koma, jadi dia menghubungkan bagian kalimat yang sama. Tapi kalau sebelumnya itu ada satu koma, berarti dia menghubungkan dua subjek, dua predikat. Conjunction tense voice ya, teman-teman. Seperti itu. Materi kita hari kedua, nanti mungkin teman-teman boleh dicek lagi nggak apa-apa atau dipelajari kembali. Dan saya harap teman-teman mencatat ya. Jadi gini teman-teman, ada tingkat apa faktor yang mempengaruhi seberapa teman-teman bisa memahami materi itu ketika teman-teman membaca catatan teman-teman sendiri yang sudah dipahami dengan catatan orang lain atau buku buatan orang, terutama grammar ya sama vocab teman-teman. Jadi lebih efektif ketika tulisan itu yang teman-teman baca adalah tulisan teman-teman sendiri, pemahaman teman-teman sendiri. Seperti itu. Jadi saran saya ketika teman-teman selesai kelas sambil direview kembali materinya sambil ditulis ya supaya tidak hilang dan lebih mudah dipahami. Sambil saya absen teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh ditulis dulu ya di chat sambil saya absen dulu. Jadi jangan keluar Zoom dulu. Oke, sudah selesai saya absen. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Oke, sebenarnya tidak ada pertanyaan lagi. Atau nanti ketika teman-teman ada pertanyaan, boleh di Japri ya ke saya. Nanti saya jawab Bapak Japri. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Saya harap waktunya kalau ada waktu luang disempatkan latihan dan mencatat. And I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good day guys. See you next time.